Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Bu Saras lagi menghulang, dia ngomong dalam batinnya, susah benar saya untuk memisahkan Lia sama Fajar, kata batinnya Bu Saras. Lalu di sisi lain, Nana sama Dewa juga sampailah ke rumahnya, dan di sini Junior juga digendong oleh Dewa dan Nana juga pergi untuk menyiapkan bajunya Dewa untuk pergi ke kantor. Lalu di sini Nana sama Dewa juga dia sebelum ke kantor dia juga langsung turun ke bawah dan dia juga menitipkan Junior kepada Suketi karena dia akan ke kontrakannya yang dikasih oleh Panopal untuk mengambil barang-barang yang ketinggalan di kontrakannya di dekat rumahnya Panopal. Lalu di sini Suketi juga mengambil Junior dan Nana juga langsung berangkat pergi menuju ke kontrakannya. Lalu di sisi lain di rumahnya Panopal, si Nurus Tunyung, si Wilson alias si Ken Kevin dia marah-marah dan dia juga ngomong sendiri, saya gagal lagi untuk mencelakakan Nana sama Dewa. Lalu di sini dia juga akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa badannya karena waktu kecelakaan itu. Lalu di sisi lain si Nurus Tunyung, si Priska juga di sini dia juga pas dia mau menelpon si Wilson, tiba-tiba dia kepalanya sakit karena gara-gara terbentur kena pintu waktu tabrakan sama mobilnya yang dikendarain oleh Nana. Di sini juga dia ngomong dalam batinnya, jangan-jangan saya ini geger otak, kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia akan pergi ke rumah sakit untuk mengecek kondisinya. Lalu di sisi lain di sini Panopal yang ada di lantai atas dia melihatin kontrakannya Nana. Dia juga mengharapkan Nana pulang lagi ke kontrakannya. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat ada si Wilson. Dia pergi, dia masuk ke mobil. Dia juga ngomong dalam batinnya, mau kemana Wilson? Saya harus menelepon anak buah saya, suruh mengikuti si Wilson, kata batinnya Panopal. Lalu Panopal juga dia menelepon anak buahnya. Lalu tiba-tiba dia dikagetkan juga dan senang melihat ada mobil Dewa. Dia datang ke kontrakannya dan pikiran dia juga akan turun menghampiri Dewa sama Nana. Pas dia di bawah, dia juga langsung menyapa Dewa sama Nana. Di sini Dewa juga dia ngomong kepada Panopal, saya itu bukannya mau tinggal lagi di sini, saya mau mengambil barang-barang yang ketinggalan di kontrakan ini. Saya akan selalu tetap di rumah Buana, kata Dewa kepada Panopal. Lalu di sini Panopal juga ngomong kepada Dewa, kamu kan tahu di rumah Buana itu kan semuanya benci kepada Nana, kata Panopal kepada Dewa. Lalu di sini Dewa juga dia ngomong kepada Panopal, tidak semua di keluarga Buana benci sama Nana. Saya akan melindungi dan Neratu juga akan melindungi Nana. Di sini juga terjadilah cekcok antara Panopal sama Dewa. Di sini juga Dewa sudah ngomong banyak panjang lebar kepada Panopal dan malah Dewa juga dia ngomong kepada Panopal, Panopal itu bukan siapa Nana, kata Dewa. Lalu dalam batinnya pas Dewa sama Nana masuk ke dalam, di sini Panopal juga dia mengulang dan masih menungguin Dewa sama Nana. Lalu di sisi lain si Alia si Ledatel dia yang keluar pagi-pagi dari kontrakannya, dia mencari udara segar. Tiba-tiba perutnya dia langsung sakit, dia juga perutnya kram. Tiba-tiba ada orang teman sekosnya di sini, dia memburu si Alia Seattle dan si Alia Seattle juga didudukin di kursi. Lalu dia juga dikasih air sama orang yang ada di kontrakan itu, dan di sini terlihat Pasha yang ada di kamarnya lagi ngobrol. Lula yang bicara sama Pasha suaminya, tapi Pasha dia masih menghulang, dia kepikiran terus sama si Alia Seattle. Lalu di sini Lula juga ngomong dalam batinnya, kenapa Pas-Pasha kok melamun terus, ada apa semua sebenarnya sama Pas-Pasha, kata batinnya Lula. Tiba-tiba dia mendengar teriakan di luar bahwa si Alia Seattle dia kesakitan perutnya. Lalu Pasha juga dia tidak menghiraukan istrinya, dia langsung pergi dari kamarnya menuju ke luar. Pas di luar dia sangat kaget melihat si Alia Seattle lagi digulung sama teman sekosannya. Lalu di sini Pasha juga akan menolong si Alia Seattle, tapi dari belakang Lula dia menarik tangannya Pasha. Apa-apa ini kamu ini? Kenapa segala-gala minta bantuan kepada Bapak Kos? Kamu ini kan tahu Bapak Kos ini laki-laki, kamu kan bisa nolongnya, kata Lula kepada temennya si Alia Seattle. Lalu di sini juga si Alia Seattle juga pas Lula ngomong kayak gitu, dia ngomong dalam batinnya, benar-benar Lula itu
bikin saya kesel, kata batinnya si Aliasiatul. Lalu si Aliasiatul juga dibawa oleh teman kosannya ke rumah sakit. Lalu yang satunya juga pergi lagi menghampiri Pasha. Lalu di sini Pasha juga dalam batinnya dia masih mengulang, dia ngomong sendiri. Tapi pas dia mengulang, tiba-tiba Pak Lula datang menghampiri dirinya. Dan di sini Pasha juga dia masih belum terus terang kepada Lula. Dia juga mengajak Lula ke kamar lagi. Dia juga duluan pergi. Tapi dalam batinnya Lula, saya semakin curiga kepada Mas Pasha. Ada hubungan apa Mas Pasha sama si Alia si Hildatul, kata batinnya Lula. Lalu di sisi lain terlihat di sini Tante Merlin yang ada di panti asuhan, dia lagi ngomong sendiri. Gak lama kemudian datanglah Lia sama Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga dia mengecup tangannya ibunya yaitu Tante Merlin, dan Tante Merlin juga ngomong kepada Pak Pajar, kenapa kamu kesini dan kamu kenapa membawa Lia, kata Tante Merlin kepada Pak Pajar. Lalu Pak Pajar juga dia mengasih tahu kepada Tante Merlin, dia juga mengasihkan tiket ke Singapura dan mengasihkan jadwal dia dioperasi di Singapura. Lalu di sini Tante Merlin juga sangat senang karena dia benar-benar sangat berterima kasih kepada anaknya. Lalu di sini Tante Merlin juga langsung memeluk Pajar dengan penuh kasih sayang. Lalu Pak Pajar juga dia sudah dipeluk, dia juga ngomong kepada Tante Merlin, terima kasih Mama sudah mengizinkan Koko ikut ke Singapura, kata Pak Pajar kepada Tante Merlin. Lalu di sisi lain di sini Pak Nopal yang ada di kontrakannya, dia juga menunggu Dewa sama Nana keluar dari kontrakannya yang lagi mengambil perabotan untuk pindah lagi ke rumah Buana. Gak lama kemudian datanglah Dewa sama Nana, dia mengambil perabotan, dan di sini Pak Nopal juga dia ngomong lagi kepada Dewa dan terjadi lagi cekcok antara Dewa sama Pak Nopal. Di sini Pak Nopal juga sangat benar-benar dia marah kepada Dewa, dan Dewa juga benar sangat marah kepada Pak Nopal. Pak Nopal itu bukan siapa-siapanya Nana, kata Dewa. Lalu di sini terlihat Nana juga langsung dia menghampiri Pak Nopal dan dia juga berterima kasih kepada Pak Nopal karena Pak Nopal selama ini telah menolong dia dan menyelamatkan dia dari bahaya. Lalu Nana juga dia langsung mengambil tangannya Pak Nopal dan tangan Pak Nopal juga langsung dikecup oleh Nana. Di sini di sisi lain Dewa dia sangat kesal kepada Nana karena Nana dia mengecup tangannya Pak Nopal, sedangkan dia itu bukan siapa-siapanya dia, kata batinnya Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah tante-tante bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat karena Mimin terus kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.